keluasan rezeki. Jadi bapak ibunya diberangkatkan umroh untuk Ustaz Fadil itu. Suaranya ternyata itu suara itu bagus. Kalau lagi qiraat tuh pada merinding semua orang dengar. Ternyata Allahumma ja'al apa ya? Sultana wa ni'matan min kulli sami'in basir, ada begitunya. Dari Ustadz almarhum sekarang, tahun kemarin nih belum lama, Ustadz Zidi tuh ngasih itu. Saya juga dikasih, saya kan gurah sampai 12 kali saya. Cuman karena pantangannya nggak saya lebih kuat nafsunya saya daripada akalnya, kalah saya. Ya kalau gurahnya 12 kali saya, 12 kali. Ini mata minggu disamain makan sirih yang bertemu ruas tuh, jadi bagus suaranya. Mungkin Pak Ustadz ada amalan juga kali ya. Saya punya dari dikasih Ustadz Bahrul Ulum, doanya Syekh Utsbah Al-Ghulam. Doanya Syekh Utsbah Al-Ghulam. Allahumma ja'al Allahumma in kunta qadisa tawbati wa ghafarta haubati fa'akrimni bil hifdzi wal fahmi. Di belakang itu Allahumma ahsin sultana. Aduh lupa, nggak pernah dibaca. Ada amalan apa Pak Ustaz? Tadi suaranya benar-benar itu ada daya tariknya. Alhamdulillah. Padahal seperti biasa-biasa saja kan, tapi ada daya tarik itu, menyentuh sekali itu di telinga itu. Begitu. Pasti ini ada efek dari amalan. Benar nggak? Benar, pasti benar ya. Insyaallah. Iya pasti benar. Ya kalau enggak ada suatu riyadhah, mungkin riyadhah umum dari jam 1 sampai subuh, riyadhah umum. Kalau enggak riyadhah umum, mungkin ada tahsis di situ, ada amalan untuk suara khusus umpamanya, mungkin begitu. Kalau enggak ada tahsis di situ, mungkin memang riyadhah umumnya dari jam 12 sampai subuh itu sudah mencakup semuanya. Begitu. Kalau saya ini gimana? Khutbah nggak bisa, tausiah nggak bisa. Aduh, bagaimana? Sementara saya di sini dipanggil Ustaz abal-abal. Ketua DKM bukan? Hah? Ketua DKM. Bukan, Ustaz Maksudin. Maksudnya. Saya di sini penasihat hukum, penasihat al-jihad. Tapi tidak hasil musyawarah, tiba-tiba ada di situ. Enggak tegur, enggak apa ke saya, tiba-tiba ada di situ. Penasihat al-jihad. Bapak Ustaz Ahmad Fauzi. Kan enggak sah. Enggak sah. Saya dijadikan ketua panitia istimewa enggak ada. Kan enggak sah. Dasar organisasi seperti itu mesti musyawarah. Kalaupun tidak musyawarah, tidak diumumkan habis berlaku. Begitu. Ada dasar secara tidak pernah. Dan saya kasih ini ya, jadi saya jadikan ketua panitia istiqosa ya. Paling tidak kan begitu. Yang bagus kan kumpulin semua jamaah masjid, dimusyawarahkan bahwa ini pengangkatan ketua panitia atau pemilihan pengurus masjid al-jihad, dikumpulin jamaah, itu baru sah. Itu sudah secara pribadi dia seorang diri, nggak ngomong nggak apa, tiba-tiba saya penasehat masjid al-jihad, tiba-tiba ketua panitia istiqosa. Tantangan besi namanya. Iya postanya. Nggak sah. Jadi terus bagaimana?
bagaimana saya ini kelak, sementara kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bagaimana kelak nanti saya di hadapan Allah, sementara saya nih hendak menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya karena saya anggap ini tidak sah. Ada umpamanya di sini jemaah yang ketika sholat pakai kaos belong dan ketika sujud ini kaosnya kerangka dan area lurus pusar ini kebuka, tentu saja itu sholatnya batal karena kebuka aurat. Terus saya diam, gak negur dia, sementara saya apalagi sudah menjadi penasehat al-jihad. Gimana kelak saya, apakah saya ditanya terkait dengan, walaupun gak terkait dengan itu, apalagi terkait dengan tugas itu. Sementara tugas itu saya tidak malas melaksanakan tugas itu karena saya tidak sah menurut saya, tidak sah pengangkatan saya sebagai penasehat Masjid Al-Jihad. Terus kalau maghrib, remajanya, sesepuhnya sebarosok, anak kecil numpuk di situ, ditahan, tidak boleh ke depan, nunggu yang remaja masuk, katakanlah paling tidak mukallaf atau mumayyiz di situ, ditahan, tidak boleh. Aku jelasin terpaksa karena setiap hari sudah begitu. Memang di dalam masalah sholat ini nggak boleh mengalah, karena Tuhan ke depan, ayo jalan duluan, tidak boleh. Kalau untuk ke masjid, walaupun yang muda silakan di depan untuk mencari shop yang di depan, dan begitu. Kalau untuk yang satu ini, kalau yang lain boleh mengalah untuk yang lebih tua. Nah, saya jelasin di sini. Pertama memang untuk orang yang punya kemampuan seperti takut istikhlaf, ya kan, takut istikhlaf. Jadi di belakang imam itu yang ngerti, begitu. Nah kalau anda ada yang dewasa, silakan anak-anak kecil tidak apa-apa, walaupun belum disita dan najis di dalam kuluf tersebut itu dimaafkan untuk menjaga soft biar derajat 27 itu tidak berkurang. Saya jelaskan itu, biar derajat 27 itu tidak berkurang sholat jamaah itu, walaupun anak kecil silakan taruh di depan. Kalau memang yang dewasa nggak ada, itu ditahan di situ, nggak boleh ke depan, airnya bolong itu. Begitu Pak Ustaz. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Ustaz? Saya tidak menjalankan tugas dengan efektif karena saya pikir, saya rasa pengangkatan saya sebagai penasihat al-jihad tidak sah. Gimana? Apakah saya berdosa tidak menjalankan tugas? Apakah saya diampuni karena saya pikir itu secara syariat tidak sah pengangkatan itu? Tidak sah. Masjid ini Pak Ustaz, walaupun bukan organisasi, ini harus diterapkan sebagaimana organisasi. Contoh, apabila muadzin sudah melaksanakan azan, makruh jadi imam. Itu artinya apa? Bahwa di masjid ini harus ada kerjasama yang baik, tidak monoton, azan, imam dan lain sebagainya dikerjakan sendiri. Kan di Ihya Ulumuddin ada itu. Kalau sudah azan, makruh jadi imam. Itu artinya butuh kerjasama yang baik, gitu di masjid itu. Walaupun nggak ada undang-undangnya, dikerjakan itu. Apa kerjasama itu? Begitu. Tidak boleh menonton begitu. Gimana pandangan Ustaz tentang saya ini diangkat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu? Tahu-tahu saya ketua panitia Majelis Zikir Istighosah Masjid Al-Jihad, Bapak Ustaz Ahmad Fauzi. Dari mana ini? Saya nggak tahu.
Tidak pernah ditanya, tidak pernah dikasih tahu, tidak pernah ada rapat, tidak pernah ada musyawarah. Ini kan nggak sah pengangkatannya. Masjid itu orangnya organisasi walaupun tidak tertulis. Kemudian bagaimana kelak saya, karena saya tidak menjalankan tugas dengan baik, karena itu memang saya anggap tidak sah. Apakah saya nanti akan dibikulkan beban? Apakah masuk dalam kategori kulukum rohi? Gimana menurut pandangan Ustaz? Sharing. Ya Pak, itu dari pengangkatan mungkin karena dipandang bisa dan gak ada yang dipandang lagi gitu. Wah ya di sini Ustaz Pendi ada, tadi Bapak Basim ada, banyak Ustaz di sini. Kemudian ngangkat Ustaz Pendi yang tidak tahu baca Fatihah, tiba-tiba jadi imam tarawih dan terus jadi imam rawatib. Tidak pakai musyawarah juga. Bagaimana itu? Dulu sebelum almarhum Abah Maslam nyampe di umur sesuatu masjid ini, sebelum almarhum Ustaz Zubairi nyampe di umur, sebelum Ustaz Tata nyampe di umur, saya dikasih tugas ngundang mubalik, memberi mau'izah, dikasih wewenang ngundang penceramah sama almarhum Ustaz Zubair yang meninggal beberapa tahun kemarin itu. Jadi sesepuh di sini 3 meninggal semua. Begitu. Berarti udah gak ada sesepuhnya. Penasihat itu kan memang selain ya mampu atau punya pengetahuan, juga dari segi senioritas juga diperhatikan, senior dan ya ada pengetahuan, ada ilmu. Kenapa nggak pakai musyawarah? Kalau yang lain mungkin ada juga Ustadz tapi masih belum senior gitu. Nah, karena apa? Berarti nggak maunya dewe ini loh. Itu kan dikasih wewenang, saya ngundang mubalik. Pas dia diangkat secara diangkat secara pribadi, abah itu sakit, kemudian meninggal. Nah itu sebelum meninggal itu dia itu mengangkat ketua ini di KM ini tanpa musyawarah. Setelah menjalankan ke pemerintah, ke pengurus masjid ini, tangan besi Ustaz. Jadi jamaah itu habis sholat isya ada di rumah saya semua, kumpul di rumah saya semua. Jamaah ini habis sholat isya ada di rumah saya semua, menyerahkan masjid ke saya. Nah saya nggak mau. Istri saya juga angkat bicara. Oh ini pengangkatan maksudin sah, kata istri saya. Walaupun tanpa musyawarah diangkat almarhum Abah Maslam. Enggak, saya enggak terima kalau suami saya suruh megang masjid, kata istri saya. Jadi 2 nanti akhirnya. Ya. Enggak, Pak pas mungkin sudah diangkat. Ya. Terus Pak Fauzi juga diangkat juga, bagaimana? Warga. Ada dia berarti ada dua. Enggak, saya enggak mau saya. Dia mau apa ada rumah semua? Dia enggak ada, ketua ini enggak ada. Enggak ada, pada ke rumah semua. Enggak mau di rumah itu. Jemaah sini pada ke rumah semua. Suruh pegang masjid saya. Bagaimana kalau masjid saya kita sekarang serahkan sama Pak Ustaz Fauzi? Ya udah setuju. Saya enggak mau. Kalau seandainya dia diadain musyawarah itu kepengurusan, struktur membuat struktur kepengurusan, saya mau. Walaupun saya bukan di bidangnya, nanti saya kan bisa tanya ke siapa kan begitu. Itu aja ngangkat Ustaz Pendi tanpa musyawarah. Narik saya sebagai penasehat dengan musyawarah. Narik saya sebagai ketua istiwasa
Panitia Siwosa tidak musyawarah, terus mecat saya tanpa musyawarah. Sekarang dipecat. Loh, saya itu kan tukang undang dulu, kan tukang undang Mubalik. Oh, dulu yang dipecat terus diangkat lagi sekarang penasehat. Bukan, dulu saya sama almarhum itu sebelum diganti dia, saya kan punya tugas undang Mubalik. Dulu apa jabatannya? Saya Iya. enggak disuruh aja. Oh, Sama Ustaz berarti Zubairi. nggak tertulis, Enggak tertulis. Belum ada kayak gitu dulu, belum ada mading kayak gitu dulu. Terus tiba-tiba diminta semua nomor telepon. Padahal saya nggak telepon walaupun ada nomor telepon. Saya datang ke rumahnya, saya yang undang itu. Karena etika saya lebih dikedepankan sama saya. Tuh, saya datang ke rumah. Diminta semua nomornya. Sama ini sama ketua yang brengsek ini. Nangis terus di sini, nangis terus. Dia bilang jemaah nusuk dari belakang lama dia. Datang habis dia ribut sama jemaah di sini. Sama situ itu nggak mau. Memang kalau untuk pembangunan beres-beres bagus. Ini yang bikin renovasi, yang bikin apa ya? Napura sama kanopi. Sesepuh di sini nggak ada yang datang. Pak RT, Pak RW. Sesepuh nggak ada yang datang, satu pun nggak ada yang datang. Nggak musyawarah sama sekali. Saya dipecat dari sini. Tadi saya suruh undang Mubalik, diminta semua saya diberhentikan tanpa musyawarah. Kan kurang ajar ya. Akhirnya nangis tiap hari. Pernah minta maaf sama saya sambil nangis. Tangan di sini. Ini bikin gak puas, enggak berembun. Sama sesepuh di masjid. Enggak ada yang datang, satu pun enggak ada yang datang. Sampai masjid ini punya hutang banyak. Kata Pak RT, kata Pak RW, seandainya ada rembuk, enggak perlu keluar uang. Tuh, gimana itu? Seni sampai melebar kemana-mana. Padahal saya mau tanya nanti apakah saya masuk ke dalam lingkup Kulukum Rain apa enggak saya ini. Sementara memang prosesnya seperti itu saya. Gimana? Apakah masuk dalam lingkup Kulukum Rain sementara saya nggak sah kalau menurut saya pengangkatan itu karena nggak suka sama orang Madura, Pak. Yang namanya Haji Zainullah, Ustadz di sini, mental ke Darussalam, disingkirkan sama dia. Saya kalau nggak begini sama jemaah udah keluar saya dari tugas. Darussalam di mana? Al Amin itu Musalla. Iya. Kalau nggak saya lengket sama jemaah di sini, udah keluar saya dari musola ini, dari tempat imam ini udah keluar. Saya ngajar sebelum ada pengajian rutin malam Senin Ustadz Imam Royani dan Ustadz Taufik, saya sudah ngajar di sini sama jemaah. Awalnya mau belajar ngaji, berembuk. Kalau Ustadz Imam Royani ngajar apa? Di sini ngajar tasawuf. Kitab, pakai kitab. Iya. Kan? Kitab apa? Tahu dulu kitab apa? Dulu kitab tasawuf. Beli terpal, korupsi. Ngajar tasawuf. Makanya sapi kurbannya hilang kemarin. 3 ekor. Di mana? Ini ceritanya panjang loh, Ustaz. Mas Ustadz Imam Royani. Ya kan ketua masjid ini berembuk ke saya. Mau beli sapi kurban. Ya udahlah Pak Ustaz, di belakang sana kan setiap tahun motong sapi. Dia beli ke kampung sapi murah. Jadi dia minta tolong Ustaz Imam karena Ustaz Imam yang minta untuk beli sapi Ustaz Imam. Nanti ambil dia satu sapi 500, kalau 3 kan 1,5 juta. Oh, jangan Ustaz, kalau bisa ke belakang aja karena
Di belakang sana itu masih sesepuh masjid. Dan seperti itu tidak boleh saya ambil untung di situ, tidak boleh kata saya. Oh, saya sudah seperti itu biasa. Kalau saya jual beli mobil saya naruh di situ 500.000, kan hal wajar itu. Oh tidak boleh bos, kata saya. Oh, berarti kamu buka lagi fikihnya begitu. Buka lagi fikihnya begitu. Kata siapa? Kata Pak Ketua ini. Pak Ketua apa? Pak Imam Royani? Pak Ketuanya. Oh, Pak Ustaz Maksudin. Iya, buka lagi fikih. Ya udah kalau sampai anda mau, terserah. Jadi terlaksana. Ustaz Imam Royani yang beli sapi. Belinya ke Jawa mungkin ya. Ya, 3 sama Adi, terus salam 1 di sini 2. Pas hari hanya sapi gak datang. Sampai maghrib gak datang. Itu Sampai Isya ada. punyanya jamaah apa punya masjid? Punya jamaah. Jamaah. Kolektif. Saya yang pegang duitnya. Saya kan bendaharanya. Terus akhirnya gimana kalau sapi nggak datang? Nggak datang. Akhirnya gimana itu? Ya nggak kurban. Akhirnya tahun berikutnya diganti. Mau diganti? Yang Iya. ganti siapa? Ustadz Imam kan dia kan Imam Royani. iya dia kan tafrid tafrid dia enteng, belinya nggak datang ke tempat, Hanya main telepon. main telepon, transfer. Penghematan biaya. Kalau pun tempat kan bolak-balik berapa? Jadi Capek. saya kiaskan ke wadiah, beli sapi kurban harus ganti. Iya. Begitu. Mau ganti katanya. Ganti, iya kan. Tahun depan. Sudah diganti kan. Oh, sudah. Berapa tahun kemarin tuh ada 5 Oh tahun enggak, kemarin. gentingnya mungkin nggak beli di sana, langsung beli yang ada di sini mungkin ya. Tahu, tapi tahun berikutnya gantinya itu tahun berikutnya. Oh, tahun berikutnya. Iya, diganti tahun berikutnya. Dan kecil sapinya satu. Udah enggak apa-apa, saya tanggung jawab. Nanti kalau ada warga yang ini yang komplain ini saya yang hadapin, kata saya. Ustaz Imam. Oh, kecil harganya. Iya, yang satunya seperti mana biasa, yang satunya kecil. Begitu. Satu sapi berapa? Bayar berapa Pak Imam? Satu sapi. Waktu itu 21.